Bagi teman-teman yang belum bisa secara lancar ya untuk mendaftar akun, mendaftar isi riwayat, formasi, jenis seleksi dan sebagainya, teman-teman jangan khawatir. Karena pada video ini kakak akan menyampaikan seluruh secara detail bagaimana cara menyelesaikan solusi atau masalah-masalah teman-teman ya, baik itu dari pemilihan jenis seleksi dan sebagainya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Nah, pada kesempatan yang berbeda ini kita akan membahas bagaimana solusi-solusi tentang permasalahan-permasalahan teman-teman di kolom komentar ya. Jadi kemarin itu banyak sekali kolom komentar yang membahas mengenai permasalahan-permasalahan teman-teman yang menurutnya kakak itu banyak sekali. Jadi kakak tidak bisa menjelaskan secara detail di chat atau di kolom komentar. Jadi kakak akan menjawab dan memberikan bagaimana cara teman-teman mendapatkan jawaban yang lebih detail dan lebih masuk akal dari pihak panitia. Jadi kakak memberikan tutor bagaimana cara melaporkan keluh kesahnya teman-teman langsung ke pihak panitia BKN ya. Jadi langsung ke pihak panitia BKN ya. Baik itu ketika linknya teman-teman itu salah pembuatan akun dan sebagainya. Jadi kakak akan menunjukkan bagaimana solusinya ya. Jadi sebelum masuk ke video ini teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 hal ini adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak dan penting untuk teman-teman tahu ya informasi-informasi CPNS tahun 2023 maupun P3K tahun 2023. Jadi kakak setiap hari akan upload video tentang kedua capaian tersebut ya, yakni CPNS dan P3K. Langsung kita masuk di videonya. Nah, kemarin kan kakak sudah membuka pembahasan di video-video kakak sebelumnya dan kakak rasa sudah lumayan lengkap lah ya untuk pembahasan untuk pembuatan akun. Tinggal nanti di bagian step kelima ya, sebelum ke resume. Jadi mungkin hari Kamis malam lah kakak upload untuk keseluruhan bagaimana cara mengisi secara benar ya. Tapi untuk video kali ini atau malam ini kakak akan menyampaikan solusi-solusi yang terkait permasalahannya teman-teman karena banyak sekali gitu. Nah, sebenarnya di website BKN ya, di sscsn.bkn.go.id itu sebenarnya sudah ada semua jawabannya yang teman-teman perlu lakukan ketika teman-teman mendapatkan masalah di pembuatan akun atau pengisian biodata dan sebagainya. Sudah ada semua. Nah, teman-teman langsung saja ya masuk di webnya sscsn.bkn.go.id. Nah, teman-teman kalau sudah masuk di bagian sini ya, teman-teman langsung saja pilih di pertanyaan umum ya. Nah, teman-teman kalau misalnya pertanyaan mengenai P3K guru, pilih ini. Kalau P3K teknis pilih ini, dan kalau P3 tenaga kesehatan pilih yang paling bawah. Jadi karena banyak yang bertanya mengenai CPNS, jadi kakak langsung klik aja yang CPNS. Nah, ini sebenarnya alur ini ada semua ya pertanyaan yang kemungkinan teman-teman tanyakan sudah ada semua di sini. Nah, tapi ada beberapa poin yang tidak ada. Nanti kakak coba bantu teman-teman solusinya. Tapi nanti di akhir video ya kakak share seperti ini ya, seperti ketika teman-teman salah menulis atau mengetik nicknya teman-teman dan sudah terlanjur buat akun. Nah, nanti kakak jawab ya solusinya bagaimana. Ini kakak jawab bagaimana cara teman-teman mendapatkan informasi dari panitia secara langsung. Nah, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan ya di CPNS. Itu ada mengenai akun, dokumen, dan gabung ya, keseluruhan masa sanggah, percetakan kartu, perbaikan data, dan syarat daftar. Nah, jadi ini kalau teman ya akun itu bisa dari sini ya, apakah SSCSN itu. Wah, teman kalau sudah klik aja ini. Nah, ini ada ya pengertian SSCSN atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara ya. Oke, sudah itu. Nah, lanjut lagi. Bagaimana jika nomor induk kependudukan atau NIK atau nomor kartu keluarga atau KK, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP saya tidak ditemukan atau tidak sesuai di halaman akunnya. Ini juga ada beberapa teman-teman yang dapat permasalahan ini juga ya. Jadi kita langsung klik aja. Klik. Nah, jawabannya langsung aja. Jadi hal yang pertama teman-teman lakukan adalah pendaftaran, menghubungi Dinas Dukcapil Kabupaten atau Kota masing-masing untuk konsolidasi data dan menghubungi call center Halo Dukcapil dengan mengirimkan data formasi sesuai berikut ya, nama, NIK ya, nama lengkap, nomor kartu keluarga, nomor telepon, dan permasalahan. Layanan ini bisa didapat dari WA juga, SMS bisa, email juga bisa.
Nah, jadi teman-teman kan ini kan kalau misalnya ketika NIK, KK dan KTP dan sebagainya tidak ditemukan kan kakak sudah jelaskan ya di video sebelumnya. Teman-teman tinggal cari di playlistnya kakak, di situ sudah lengkap semua ya. Jadi semua mengenai ini ya, mengenai ketika NIK, KTP tidak ditemukan, teman-teman bisa cari di videonya kakak di playlist di informasi CPNS tahun 2023. Nanti di situ kakak sudah jelaskan bagaimana cara mengajukan banding ya, atau mengajukan informasi mengenai NIK-nya teman-teman, apakah NIK-nya teman-teman itu salah atau tidak terdaftar di database dari pemerintah, atau misalnya kelalaian dari teman-teman yang mengisi gitu. Nanti ada informasi lengkapnya. Nah, ini ya, ada juga misalnya teman-teman pilih di dokumen ya, pertanyaan dokumen. Nah, bagaimana cara mengunggah dokumen dan persyaratannya? Teman-teman tinggal klik aja. Jadi pastikan ukuran file dan jenis file yang akan diunggah tidak melebihi dari batasan masing-masing dokumen yang dipersyaratkan di SSCSN tahun 2023. Apabila melebihi dari batasan ukuran yang ditetapkan, maka otomatis file atau dokumen yang Anda unggah akan ditolak oleh sistem. Nah, ini seperti ini jawabannya dari teman-teman yang tidak bisa upload foto KTP ya, karena di foto KTP di situ tertera jelas bahwa tidak boleh melebihi 200 KB. Jadi ketika teman-teman mau mengunggah dengan benar dan tidak ditolak atau galat ya kalau bahasa dari webnya itu, teman-teman harus kompres, memperkecil ukuran filenya supaya teman-teman bisa masuk dan menguploadnya gitu, karena web itu mempunyai batasan-batasan akses atau penguploadan suatu dokumen gitu ya. Jadi memang di setting untuk di bawahnya 200, kalau lebih itu tidak bisa diterima gitu. Ya, ini jawaban untuk teman-teman yang tidak bisa upload scan KTP ya. Jadi teman-teman kompres aja di Google, itu banyak sekali ya teman-teman bisa kompres menjadi ke di bawahnya 200 KB. Nah, ada juga mengenai perbaikan data ya. Nah, ini nomor atas juga ya, nanti teman-teman cari aja ya, di webnya ada semua ya. Jadi apakah boleh memperbaiki data jika sudah klik akhir pendaftaran di halaman resume? Tulis. Nah, jadi Anda tidak dapat memperbaiki data jika sudah klik akhiri pendaftaran di halaman resume. Jadi teman-teman tidak bisa ya untuk mengganti ya ketika teman-teman sudah punya kartu pendaftaran. Nah, ini juga jawaban untuk teman-teman yang bertanya ya, ketika teman-teman salah memasukkan kota lahir dan sebagainya, dan teman-teman sudah punya kartu, itu tidak bisa diganti karena itu sudah masuk di database dan sudah dikunci gitu. Tidak boleh ada pembongkaran database, dan itu kalau pembongkaran database itu memerlukan waktu dan biaya yang cukup ya untuk membongkar semuanya, dan itu tidak bisa kecuali kalau cuma satu orang yang pendaftar mungkin bisa, tapi masalahnya orang Indonesia yang mendaftar di CPNS itu ratusan ribu atau sampai di jutaan, jadi tidak mungkin akan dibukakan database yang baru ya, rugi pemerintah ya. Nah, ini bagi teman-teman yang mau memperbaiki kartu ya, itu sudah tidak bisa karena sudah terlambat. Jadi teman-teman berdoa aja semoga masuk atau lolos ya di SKD ya, karena ketika teman-teman sudah lolos di administrasi, berarti nanti di step-step selanjutnya tidak akan dibahas lagi mengenai administrasi. Jadi bagi teman-teman yang kartunya sudah tercetak dan ada beberapa kesalahan ya, teman-teman berdoa aja semoga dapat keberuntungan gitu ya. Nah, ini jawaban bagi teman-teman ya yang saya katakan tadi, ketika kartu sudah tercetak tapi data yang tidak bisa atau tidak cocok lah dengan KTP teman-teman dan sebagainya ya. Nah, misalnya ada juga mengenai apa di sini ya, ada dapatkah saya membatalkan instansi yang dipilih. Nah, kalau misalnya ya instansi kan di pemilihan formasi ya, teman-teman masih bingung ya, teman-teman bisa ganti, misalnya dari Senin teman pilih ya, tapi masih belum di resume, belum diakhiri pendaftaran, teman-teman masih bisa ganti. Nanti langsung teman-teman klik aja di langkah ketiga, nanti teman-teman ganti dan ulang semua pendaftarannya, masih bisa selama belum diakhiri pendaftaran. Nah, pertanyaannya itu kan sering banyak teman-teman langsung buru-buru ya, langsung akhiri pendaftaran. Itu yang kakak tidak sarankan, karena kakak membuat video itu step by step supaya teman-teman itu lebih hati-hati gitu, karena ini pendaftaran selama 2 tahun sekali gitu, jangan sampai teman-teman digagalkan karena teman-teman buru-buru, rugi lagi dong teman-teman lagi mendaftar 2 tahun lagi. Jadi efisiensi dan ketelitian itu dibutuhkan dalam pendaftaran ini gitu ya. Nah, ini kakak rasa untuk cukup ya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Itu teman-teman silahkan mencari sendiri jawabannya ya di kolom komentar. Tapi nanti kalau misalnya tidak ada ya di web ini, teman-teman langsung aja di kolom komentar, nanti kakak akan bantu menjawab ya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir kakak akan mau jawab itu, bagaimana ketika nick-nya teman-teman itu waktu pembuatan akunnya
Misalnya ya teman-teman di sini ya, sini sudah buat akun begini ya, sudah masuk semua ya. Ternyata nick yang teman-teman itu salah itu, nicknya orang lain teman-teman daftarkan, tapi sudah terbuat akun. Jadi salahnya kakak, ketika ada permasalahan itu teman-teman reset ya, kakak katakan di kolom komentar itu reset. Artinya reset itu teman-teman membuat akun yang baru sesuai dengan nicknya teman-teman. Oke, jadi membuat akun dengan nicknya yang benar, yang sesuai dengan teman-teman punya. Oke, itu untuk si pelaku yang ini ya, si pelaku atau bagi teman-teman yang salah menulis nick dan sudah terbuat akunnya. Tapi jika teman-teman menjadi korban ya, korban dari kesalahan orang lain, teman-teman bisa mengajukan ya. Teman-teman itu bisa mengajukan di bagian ini ya, mana? Tunggu ya, saya cari dulu. Nah ini ya, teman-teman bisa mengajukan di pertanyaan kedua ini. Bagaimana jika muncul informasi nick sudah terdaftar ketika di halaman akun SSCSN padahal teman-teman belum mendaftar. Nah itu adalah kesalahan user lain ya yang salah mencantumkan nicknya teman-teman. Nah, jadi teman-teman itu sebagai korban. Nah pada ini teman-teman langsung bisa ya diakses ini, silakan akses halaman bantuan di SSCSN. Jadi ini ya, teman-teman klik aja ini. Oke, kita nunggu ya. Jadi ini untuk korban ya, korban dari ketidak bertanggung jawabannya itu teman-teman ya, karena salah dalam pengisian gitu ya. Nah itu teman-teman ambil saja di ini ya, nick didaftarkan orang lain, klik aja. Oke, jadi nick didaftarkan oleh orang lain. Jadi teman-teman isi aja di sini ya, dari nama lengkap, nick, tempat lahir, nomor kartu keluarga, tanggal lahir, file, foto, selfie memegang KTP yang asli ya, tetap ukuran maksimal itu 200 KB, untuk file foto KTP 200 KB minimal juga, dan file KK itu oke, dan submit. Kalau sudah disubmit ya, jadi oke. Jadi teman-teman kalau menjadi korban laporkan secepatnya, karena kadang itu bukan sehari. Kemarin ada yang berkomentar atau yang tanya kakak itu baru bisa 2 hari. Jadi teman jangan tunda-tunda itu ya kalau ada masalah tersebut gitu ya. Oke, mungkin video ini menjawab sedikit ya dari berbagai banyak pertanyaan teman-teman di kolom komentar, tapi setidaknya teman-teman yang kakak jawab pada video ini bisa mendaftar lebih cepat lagi ya. Jadi bagi teman-teman yang belum terselesaikan masalahnya bisa di kolom komentar ya. Nanti siapa tahu masih belum mengerti dan kakak membuatkan videonya ya, karena kakak rasa ini sudah cukup ya untuk pembuatan atau pendaftaran mengenai administrasi. Tapi ketika teman-teman menginginkan video penjelasan lebih detail, teman-teman langsung di kolom komentar ya. Oke, mungkin video kakak cukup sekian ya. Semoga teman-teman bisa lolos di CPNS tahun 2023 maupun P3K di ketiga bagian, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan guru. Semoga teman-teman di tahun 2023 ini bisa lulus. Kita doakan bersama-sama, kita semuanya orang Indonesia yang bagus kinerjanya akan lolos di bagian-bagian tertentu sesuai dengan jabatannya. Oke, sekian video dari kakak, kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.